sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan bercerita dan cerita ini berhubungan dengan psikologi. Dan saya sangat terinspirasi dengan cerita ini karena ini penyelesaian terhadap permasalahan seseorang dengan cara yang luar biasa. Dan saya menggunakan ini adalah dalam pendekatan pada Buddhis. Tetapi sekarang saya tidak bercerita tentang agama atau tentang Buddhism itu. Tapi yang saya ceritakan itu adalah tentang psikologinya. Nah, sekitar 26 abad yang lalu itu ada hidup seorang wanita, dan zaman itu adalah zaman Buddha. Dan Buddha itu kita sebut sebagai guru agung. Nah, wanita ini mempunyai seorang anak laki-laki atau mempunyai seorang putra. Jadi suatu saat putranya ini yang masih kecil ini bermain-main di halaman. Jadi ketika tiba-tiba Kisah Gotami ini, yang wanita ini yang bernama Kisah Gotami ini mendengar teriakan dari putranya, dan dia langsung menuju ke tempat di mana putranya berada. Ternyata putranya itu dipatuk oleh seekor ular kecil, dan ini membuat putranya meninggal. Karena itu adalah anak sematang wayang, Kisah Gotami tidak bisa menerima kematian anaknya. Dan dia menyatakan anaknya ini sebenarnya sakit dan hampir gila dia karena kematian anak sematang wayangnya itu. Dia menggendong anaknya yang sudah menjadi mayat kemana-mana untuk minta pertolongan dengan orang-orang pintar pada zaman itu. Jadi dia mendapat kabar bahwa yang bisa menyembuhkan atau menghidupkan anaknya itu adalah Buddha. Maka pada saat itu dia pergi mencari di mana Buddha berada. Nah, pada saat bertemu dengan Buddha, Buddha dengan seksama mendengarkan keluh kesah, mendengarkan cerita dari Kisah Gotami itu dengan penuh perhatian. Jadi Buddha menampung semua keluh kesahnya dengan tenang, dengan penuh perhatian mendengarkan semua cerita dari Kisah Gotami itu tentang bagaimana anaknya itu meninggal karena dipatuk ular. Tetapi menurut cerita Kisah Gotami itu anaknya itu bukan mati, tetapi sakit, tapi bisa disembuhkan. Nah, jadi dia minta kepada Buddha untuk menyembuhkan anaknya. Dan pada saat itu Buddha melihat Kisah Gotami mendapat pukulan batin atau luka batin yang sangat mendalam, sudah mendekati gila istilahnya gitu. Jadi sudah seperti orang gila karena kehilangan anak sematang wayangnya, dan untuk mencari obat bagaimana anaknya itu bisa dihidupkan, kalau menurut Kisah Gotami disembuhkan. Maka pada saat itu bertemulah dengan Buddha. Dia bercerita, akhirnya Buddha memberikan harapan kepada Kisah Gotami itu. Jadi Buddha mengatakan kepada kisah itu bahwa anaknya itu bisa disembuhkan atau bisa dihidupkan. Dengan catatan Kisah Gotami harus mencari segenggam biji lada ke rumah orang yang belum pernah mengalami kematian keluarganya. Pada saat itu Kisah Gotami belum sadar apa yang dimaksud oleh Buddha. Dia merasa sangat senang karena ternyata Buddha bisa memenuhi harapannya untuk mengobati atau menghidupkan kembali anaknya. Dan pergilah dia ke rumah-rumah penduduk meminta segenggam biji lada. Bahkan para penduduk yang di sana itu bukan saja memberikannya segenggam biji lada, bahkan sekarung pun bisa. Tetapi yang diminta itu hanya segenggam. Ketika penduduk ini memberikan Kisah Gotami ini segenggam biji lada, dia terima dan dia bertanya, apakah keluarga dari penduduk ini sudah pernah mengalami kematian sanak keluarganya? Dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah pernah mengalami kematian keluarganya. Kemudian dia tidak putus asa, dia pergi ke keluarga yang lainnya, dan semua keluarga atau penduduk di sana yang ditemuinya semuanya sudah pernah mengalami kematian keluarganya. Ada yang kakeknya, ada yang neneknya, ada yang suaminya, ada orang tuanya, dan macam-macam.
dan pupuslah harapan dari kisah Gotami. Akhirnya dia merenung sebelum menemui Buddha. Kisah Gotami ini merenung. Ternyata bukan hanya saja dia yang mengalami kematian sanak keluarganya. Ternyata orang-orang atau penduduk-penduduk di desa pada saat itu juga mengalami hal yang sama. Dari sana mulailah batinnya terbuka dan dia mulai bisa menerima kenyataan bahwa manusia atau makhluk apapun yang sudah dilahirkan itu pasti akan mengalami kematian. Pada saat kisah Gotami bertanya kepada Buddha, Buddha tidak sekonyong-konyong mengatakan bahwa anakmu sudah mati dan tidak bisa dihidupkan kembali. Jika Buddha mengatakan demikian, maka kisah Gotami akan lebih terpuruk lagi, luka batinnya akan lebih dalam lagi. Maka Buddha mengiyakan dan menyanggupi bahwa anaknya bisa dihidupkan kembali jika kisah Gotami berhasil mendapatkan segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian sanak saudaranya atau sanak familinya. Ternyata kisah Gotami gagal mendapatkan itu. Semua penduduk desa mau memberikan secara cuma-cuma segenggam biji lada, tetapi mereka pernah mengalami kematian sanak keluarganya. Kemudian kisah Gotami merenung dan mulailah terbuka. Ternyata bukan hanya dia yang mengalami kematian keluarganya. Banyak sekali penduduk yang bahkan semua orang yang hidup pasti akan mengalami kematian sanak keluarganya atau saudaranya. Setelah mulai terbuka, dia pergilah kepada Buddha dan bercerita kepada Buddha. Dari sini ada makna yang dapat kita petik. Yang pertama adalah yang sangat terinspirasi oleh saya sehingga saya bisa menjadi seorang hipnoterapi adalah bahwa Buddha pada saat kisah Gotami datang itu, Buddha hanya mendengar keluh kesah dari kisah Gotami. Itu satu. Berarti orang yang datang kepada kita atau pasien yang datang kepada saya hipnoterapi, sebenarnya mereka ini ingin berbicara. Dia ingin berbicara dan ingin didengar. Maka kita sebagai hipnoterapi, kita harus mendengar semua keluh kesah dia. Apa permasalahannya? Kita dengar. Setelah kita dengar, baru kita memberikan pendapat bagaimana menyelesaikan masalah pikirannya yang mempengaruhi jasmaninya. Jadi kita harus mendengar dengan seksama. Itu ternyata gunanya pre-talk tersebut. Pre-talk ini kita mendengar keluh kesahnya dan di sanalah dia baru bisa mempercayai kita dan menitipkan rahasianya kepada kita. Itulah yang harus kita jaga dan kita simpan, rahasia dari orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Buddha tidak langsung mengatakan bahwa anaknya mati. Itu adalah tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi. Tetapi membiarkan, mengiyakan dulu kepada kisah Gotami itu dan disuruh mencari segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah kematian sanak saudaranya atau keluarganya. Dan kisah Gotami akhirnya terbuka mata batinnya sendiri karena ternyata bukan hanya dia yang mengalami kematian sanak saudaranya, ternyata banyak orang yang mengalami hal itu. Akhirnya dia sadar sendiri dan menemui Buddha. Dari sanalah Buddha memberikan wejangan-wejangan tentang ketidakkekalan itu, bahwa semua makhluk yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Dari wejangan Buddha itulah kisah Gotami ini batinnya sudah mulai terbuka dan dia sudah mulai bahagia dan pemikirannya itu sudah mulai terbuka dan akhirnya dia menjadi seorang bhikkhuni. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Bahkan ini juga diciptakan lagunya mengenai duka seorang Buddha dan sangat bagus sekali. Dan inilah adalah yang saya sebut sebagai psikologi tingkat tinggi, di mana penyelesaiannya itu tidak langsung kita katakan kepada dia bahwa itu sebenarnya tidak bisa dihidupkan kembali, tetapi Buddha membiarkan dia mencari tahu sendiri dengan memberikan tugas mencari segenggam biji lada kepada keluarga yang belum pernah mengalami kematian sanak saudaranya. Akhirnya dia sendiri merenung dan dia terbuka pikirannya dan menemui Buddha. Setelah itu dia bergabung dengan Sangha Bhikkhu.
Jadi dari ini dapat saya simpulkan bahwa di dalam hipnoterapi ini bukan hanya sekedar kita untuk orang datang langsung kita hipnoterapi. Ternyata banyak step-step yang harus kita lalui. Step yang paling pertama adalah ketika dia datang itu, kita harus menanyakan dengan baik apa permasalahannya. Terimalah dia dengan baik dan ramah. Jangan kita dengan kasar, karena dia datang kepada kita, dia perlu ketenangan. Maka kita harus dengan tenang menghadapi pasien kita. Ketika kita tenang, kita berbicara pun dengan tenang. Dan inilah kita membangun kepercayaan dia terhadap kita, sehingga dia akan berbicara semua permasalahannya, baik permasalahan yang umum sampai yang sifatnya pribadi. Dan ingat ya, segala sesuatu yang sifatnya pribadi itu dia titipkan kepada kita, atau saya di sini sebagai hipnoterapis, dia telah menitipkan rahasianya kepada saya. Setiap pasien itu saya ambil videonya. Artinya, setiap video yang saya rekam tidak boleh disebarkan. Ketika dia mengisi surat itu atau surat pernyataan itu, maka semua yang dia titipkan kepada saya, rahasia-rahasia itu, mungkin yang berhubungan dengan rahasia pribadi atau aib keluarganya, itu akan saya simpan dan saya jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak terjatuh ke tangan orang lain. Itu adalah komitmen saya sebagai hipnoterapis. Nah, ketika kita pre-talk itu, kita membangun kepercayaan. Semakin dia dekat dengan kita, semakin dia bisa percaya dengan kita. Dan ketika dia sudah mencerita semuanya dan kita mendapatkan data yang cukup, baru kita hipno. Dan kita bandingkan nanti apa yang dia bicarakan dengan apa yang telah di-pre-talkkan tadi. Apakah itu sinkron? Kadang-kadang sinkron, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ketika kita hipno, itu permasalahannya jauh lebih dalam daripada pre-talk. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan itu kadang-kadang sudah belasan bahkan puluhan tahun yang lalu yang sudah dia lupa, tapi alam bawah sadarnya tidak pernah lupa. Kita gali-gali terus, akhirnya muncullah semuanya permasalahan-permasalahan yang jauh lebih besar dari yang di pre-talkkan tersebut. Dan inilah kenapa seorang hipnoterapi itu harus bisa dipercaya dan bisa menyimpan rahasianya. Dan orang yang datang itu sebenarnya dia hanya dua. Satu, ingin bicara atau curhat kepada kita supaya bisa melepaskan energi-energi yang ada di dalamnya, atau ada api yang membara di dalamnya, itu dia harus keluarkan. Kedua, dia ingin didengar. Dia tidak butuh terlalu banyak kita komentar, karena kita sebagai hipnoterapi, komentarnya nanti waktu di hipno. Dia yang kita butuh adalah data dia. Apapun semua kita catat. Kalau saya catat semuanya, apa keluh kesahnya semuanya, saya dengerin semua. Nah, dia merasa tenang karena semua energi bara yang ada di dalam hatinya itu sudah dikeluarkannya, dan kita sudah mencatatnya, dan dia merasa lega. Bayangkan, sebelum dihipno sebenarnya dia sudah sembuh lebih kurang 25%, dia sudah sembuh. Kenapa? Dia telah menemukan orang yang bisa dia cerita dan mau mendengarkan dia. Itu sangat penting. Kalau kita lebih banyak bicara dari dia, mungkin kita bisa gagal untuk menterapinya. Maka kita dengarkan. Mendengarkan ternyata juga cara yang terbaik dalam hipnoterapi. Semakin saya menterapi orang, semakin banyak saya mendapat pengalaman yang berharga seperti ini. Inilah kisah dari seorang bunda yang sangat menyayangi anaknya, yang berduka atas kematian anaknya, akhirnya sadar dan menjadi seorang bikuni. Ini adalah cerita yang luar biasa. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia. Bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi dan Luar Biasa. Yeah.